Oke, baik, perhatikan hari ini. Selanjutnya kita akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan himpunan semesta. Himpunan semesta itu disimbolkan dengan huruf S besar, S kapital. Sehingga anak-anak nanti sudah tidak boleh lagi menggunakan huruf S besar dalam himpunan-himpunan lain. Misalnya, Bu, aku pengen kasih nama himpunannya himpunan S huruf besar. Tidak boleh. S hanya boleh digunakan untuk himpunan semesta. Kenapa, Bu? Siapa sih semesta itu? Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang kita bicarakan. Maksudnya seperti apa, Bu? Perhatikan contoh berikut. Misalkan Ibu punya himpunan A. Himpunan A itu beranggotakan bebek, ayam, dan kucing. Himpunan B anggotanya kambing, sapi, dan kerbau. Maka semesta ini, himpunan semestanya harus memuat semuanya. Kira-kira siapa himpunan semestanya? Misalnya, kamu misalkan masukkan, saya maunya, Bu, himpunan semestanya hewan berkaki 4. Misalkan ya. Oke, kalau kira-kira kita menggunakan hewan berkaki 4, apakah bebek dan ayam masuk? Tidak. Karena bebek kakinya berapa? 2. Ayam 2. Sehingga dia tidak masuk dalam S, dalam himpunan semesta. Maka semesta Anda salah, harus diperluas lagi. Bu, kalau gitu, Bu, ini deh, hewan berkaki 4 dan berkaki 2. Boleh memasukkan hewan berkaki 4 dan berkaki 2. Atau menyatakan jangan pakai kaki, hewan yang hidup di darat. Ini juga boleh. Jadi kalau misalnya hewan yang hidup di darat, apakah ini ada yang hidup di air? Semuanya hewan darat ya. Sehingga semesta pembicaraan kalian atau himpunan semestanya adalah hewan yang hidup di darat. Bu, apakah himpunan semesta itu hanya boleh tunggal? Tidak, kalian bisa pilih luas. Ada yang mau tuliskan himpunan semestanya, Bu, pengennya hewan yang berkaki 2 dan berkaki 4. Silahkan. Atau lebih luas lagi, himpunan hewan, selesai. Silahkan, tidak masalah. Tapi semakin luas suatu himpunan semesta, semakin banyak yang bisa dimasukkan, himpunan-himpunan lain yang bisa diambil dari dalamnya. Ibu kasih contoh kedua. Kali ini kita menggunakan bilangan. Contoh kedua, misalkan Ibu punya himpunan G. Ini untuk bilangan genap. Ibu ambil 2, 4, 6, 8. Selanjutnya, Ibu punya bilangan J. Untuk himpunan bilangan ganjil, Ibu ambil 1, 3, 5. Cukup sampai di sini. Kira-kira semesta yang cocok apa ya? Himpunan semestanya siapa? Himpunan semestanya adalah, silakan. Kalian bisa pilih ya. Bisa menuliskan semestanya adalah himpunan bilangan bulat dari 1 sampai 9. Boleh. Atau dari 1 sampai 8. Atau himpunan bilangan asli dari 1 sampai 8. Himpunan bilangan asli dari 1 sampai 10. Tidak ada masalah. Atau menuliskan adalah himpunan S adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Ini juga boleh. Jadi Ibu ambil semestanya, himpunan semestanya adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Sekarang kalau dengan menggunakan semesta himpunan bilangan asli kurang dari 10, kira-kira anggota semesta siapa saja? Ayo. Bilangan asli mulai dari berapa, Nak? 0 atau 1? Ayo. Bilangan asli mulai dari 1 ya. Oke. Bilangan cacah mulai dari 0. Ingat ya, SD, pelajaran SD. 1, jadi kurang dari 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apakah 10 masuk? Kurang dari 10. Tidak masuk karena kurang dari 10. Kecuali bilangan asli dimulai dari 1 sampai 10.
atau kurang dari 11, baru 10 bisa masuk. Karena kurang dari 10, kita cukup sampai 9. Hati-hati ya. Sekarang lihat, apakah himpunan G anggotanya 2, 4, 6, 8 ada dalam S? 2, 4, 6, 8 ada, memenuhi. Lanjut, J-nya 1, 3, 5. Himpunan J 1, 3, 5 ada. Oh, tapi ada yang nggak masuk dalam himpunan. Nggak masalah. Yang penting himpunan semestanya itu memuat semua anggota himpunan. Ada semua anggota himpunan di dalam himpunan semesta. Tidak masalah kalau ada yang tidak masuk dalam himpunan lainnya di dalam. Ya, oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan tentang himpunan semesta? Silahkan dilanjutkan di grup. Jadi semua pertanyaan kalian bisa kalian tanyakan di grup ya. Oke, ini untuk himpunan semesta. Selanjutnya Ibu akan menerangkan, ini untuk tugas ya. Perhatikan ini, perhatikan. Ibu akan memberikan sebuah himpunan. Kalian akan Ibu minta untuk menuliskan anggota himpunannya, atau mungkin Ibu minta menuliskan notasi pembentuk himpunannya. Jadi ada 2. Nanti kita kasih contoh ini. Misalkan Ibu punya himpunan A. Himpunan A itu anggotanya, misalnya himpunan A Ibu berikan seperti ini. Oke, perhatikan X kurang dari 5. X anggota bilangan ganjil. Berarti kalian harus menuliskan anggotanya siapa saja. Oke, anggotanya adalah 1, 3, 5 masuk enggak? Apakah di sini kurang dari atau kurang dari sama dengan? Kurang dari ya, dari awal kurang dari. Bukan kurang dari sama dengan, bukan. Sehingga 5 tidak masuk. Jadi cukup 1 dan 3. Ingat ya, 1 dan 3. Oke, selanjutnya nanti soalnya yang akan Ibu berikan di Google Form, entah yang Ibu tanyakan anggota himpunannya kah, atau yang Ibu tanyakan notasi pembentuk himpunannya, yang mana salah satunya. Atau Ibu berikan sebuah himpunan, kamu diminta untuk menuliskan siapa anggota-anggota himpunannya. Hati-hati jika himpunan tersebut Ibu tuliskan dalam notasi sebagai berikut. Perhatikan baik-baik ya, perhatikan. Himpunan K adalah X di mana? Perhatikan, di sini ini yang jadi kunci utama ini dan itu. Ini syarat berkumpulnya. Nilai X itu, perhatikan, di antara 7 dan 5. Dan dia anggota bilangan bulat. Ibu keluarkan ini ya, khusus ini cara membacanya. Perhatikan nak. X 7, 5. Cara bacanya, perhatikan. X-nya kan di tengah-tengah nih. Maka tandanya dibaca dari X. Ini K. Kurang dari 7. Berapa yang kurang dari 7? 6. Ya? 5, 4, 3, 2, 1 dan seterusnya. Yang penting bilangan bulat. Selanjutnya, ini dibaca dari X. Baca dari X, sebelah sininya X. Bukan dari sini ya bacanya, bukan dari sini garisnya. Salah. Garisnya dari sebelah X, dari sini. Ini berarti B terbalik. Harusnya kan seperti ini yang kalian tahu ya. Besar. Tapi karena dia begini, dari sini garisnya berarti dia besar yang dibalik. Sehingga nilainya lebih besar dari 5. Berapa? Di antara 5 dan 7 ada 6. 5-nya masuk apa tidak? Lihat, ada tanda sama dengan apa enggak? Ada. Jadi 5 dan 6. Oke, sampai di sini paham apa tidak? Kalau tidak paham, silahkan bertanya ya. Grup dibuka untuk 1 hari selama hari Jumat. Saya kasih contoh lain. Saya ambil hanya syaratnya ini saja. Sekarang perhatikan, saya punya X terletak di antara min 2, negatif 2 sampai 5. X anggota bilangan
Oke, perhatikan. Cara bacanya, kembali lagi. Sebelah kanan dulu dibaca, sebelah kanan. Ini, pasang garis. Sebelahnya X, kanannya. Menjadi K, kecil. Kecil dari 5 siapa? Ada 4, ada 3, ada 2, ada 1, dan seterusnya. 5 masuk apa tidak? Ada tanda sama dengan, berarti 5 masuk. Selanjutnya, ini bacanya bukan dari sini ya, bukan kayak SD. Bacanya dari sebelah X, dari sebelah sini, ya. Bacanya dari sebelah X, langsung X. Besar dari min 2. Berapa yang lebih besar dari negatif 2? Negatif 1. Terus 0, 1, 2. Jadi ini bilangan negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Inilah anggota himpunannya. Oke, sampai di sini saya rasa cukup untuk contoh yang saya berikan. Jadi tugas hari ini hanya cek. Tugas hari ini hanya berhubungan dengan bagaimana menuliskan notasi himpunan, apa itu himpunan kosong, apa itu himpunan semesta, dan bagaimana menentukan himpunan semesta, serta membaca ini. Bagaimana menuliskan syarat berkumpul atau notasi pembentuk himpunan. Baik anak-anak, cukup sekian dapat Ibu sampaikan. Jadi materi ini kita bagi menjadi 2 bagian. Setelah ini Ibu akan menjelaskan catatan yang selanjutnya. Tugas yang hari Jumat ini hanya dari definisi himpunan hingga cara menjelaskan notasi himpunan atau membentuk siapa anggota himpunan dari notasi yang dibentuk. Hati-hati cara membacanya seperti ini ya. Latihan di rumah, banyak-banyak buat soal baru yang menurut kalian bisa kalian kerjakan. Lalu silakan dicoba dijawab sendiri. Karena nanti Ibu akan share link di grup WA. Semoga kalian bisa mengerti, dan jika tidak mengerti silakan ditanyakan di grup WA. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.